Secara singkat, At-Tanakur dalam hadits Al-Harj menggambarkan kondisi di mana masyarakat mengalami kematian sosial. Bukan hanya perang fisik yang terjadi, tetapi perang batin, di mana jiwa-jiwa manusia saling mengasingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasiran. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaka wa bikal mustaghath wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudaraku, sahabat tercinta serta ayah bunda yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali di channel Di Ujung Zaman, sebuah media yang insya Allah akan secara rutin menyampaikan hadits-hadits dari pemimpin umat, pemimpin akhir zaman, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan majelis ilmu ini sebagai cahaya di hati kita, dan semoga setiap lafaz yang terucap menjadi sebab turunnya rahmat dan hidayahnya. Pada perjumpaan kali ini kita akan membedah hadits ke-30 dan 31 dari buku 400 hadits akhir zaman, karya Abu Fatiyah Al-Adnani, yaitu Fenomena At-Tanakur. Fenomena At-Tanakur. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak seorang pun mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak diberi pengetahuan tentang waktunya. Akan tetapi beliau diutus untuk mengabarkan kepada umat ini tanda-tanda yang mendahuluinya, agar manusia tidak terkejut ketika berbagai fitnah dan kerusakan mulai tampak di muka bumi. Di antara tanda-tanda yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meluasnya pembunuhan dan merenggangnya hubungan antar manusia. Dua hal yang sekilas tampak berbeda ini disebutkan secara berdampingan dalam beberapa hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah beliau hendak menunjukkan ketika kasih sayang memudar dan manusia mulai saling mengasingkan diri, berbagai fitnah dan pertumpahan darah pun semakin mudah terjadi. Hadits ke-1 tentang banyaknya pembunuhan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataqarabu az-zamanu wa yanqusu al-'amalu wa yulqa ash-shuhhu wa yakthuru al-harju." Qalu, "Wa ma al-harju?" Qala, "Al-qatlu al-qatlu." Zaman semakin cepat berlalu, amalan semakin berkurang, sifat kikir ditanamkan dalam hati manusia, dan al-harj semakin banyak. Para sahabat bertanya, "Apakah al-harj itu?" Beliau menjawab, pembunuhan. Hadits riwayat Bukhari nomor 7061 dan Muslim nomor 157, kitab 400 hadits akhir zaman Abu Fatiyah Al-Adnani. Hadits kedua tentang fitnah dan al-harj. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang tanda-tanda kiamat, lalu beliau bersabda, "Ilmuha 'inda Rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa, walakin ukhbirukum bimusharitiha wa ma yakunu bayna yadayha, inna bayna yadayha fitnatan wa harjan." Qalu, "Ya Rasulullah, al-fitnatu qad 'arafnaha, fama al-harju?" Qala bilisan al-habasha, "Al-qatl, wa yulqa bayna an-nas at-tanakur, فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا." Ilmunya ada di sisi Rabbku, tidak ada yang dapat menjelaskan waktunya selain Dia. Akan tetapi, aku akan memberitahukan kepada kalian tanda-tandanya dan apa yang akan terjadi sebelumnya. Sesungguhnya sebelum kiamat akan terjadi berbagai fitnah dan al-harj. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, fitnah telah kami ketahui. Lalu apakah al-harj itu?" Beliau menjawab, dalam bahasa Habasyah, al-harj berarti pembunuhan, dan akan ditanamkan di antara manusia sikap saling tidak mengenal, sehingga hampir seseorang tidak mengenal orang yang lain. Hadits riwayat Ahmad, Musnad kelima halaman 389. Penguat dari Al-Quran. Ayat ke-1, kesucian nyawa dan ancaman membunuh tanpa hak. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Min ajli dhalika katabna ala bani Israel
أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Ayat ini menegaskan betapa agungnya nilai satu nyawa manusia di sisi Allah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa pembunuhan akan semakin banyak menjelang kiamat, ini bukan sekadar statistik kriminalitas. Ini adalah tanda merosotnya penghargaan manusia terhadap sesuatu yang paling Allah muliakan, nyawa. Ayat kedua, fitnah dan kerusakan akibat lemahnya ikatan antar manusia. Quran Surat Al-Anfal 73. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, yakni saling tolong-menolong dan menjaga persaudaraan, niscaya akan terjadi kekacauan, fitnah di bumi, dan kerusakan yang besar. Allah mengingatkan bahwa ketika ikatan kepedulian dan persaudaraan antar manusia melemah, fitnah dan kerusakan besar pun tak terhindarkan. Inilah yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai at-tanakur. Manusia saling mengasingkan diri, hati saling membelakangi, hingga bencana fitnah pun menjadi keniscayaan. Telaahan, tanda zaman yang kita rasakan. Riwayat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu memberikan gambaran yang sangat menyentuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengabarkan banyaknya pembunuhan, tetapi juga sesuatu yang mendahuluinya, yaitu munculnya at-tanakur. Keadaan ketika manusia mulai kehilangan rasa kedekatan dan keakraban satu sama lain. Kata at-tanakur berasal dari akar kata bahasa Arab, terdiri dari huruf nu'un, kaf, ra. Makna dasar kata an-nakara secara harfiah berarti mengingkari, menolak, mengabaikan, atau menganggap sesuatu itu aneh atau asing. Bentuk tafa'ul. Kata tanakur berada dalam bentuk tafa'ul. Dalam ilmu syaraf, morfologi Arab, bentuk tafa'ul menunjukkan makna musyarakah, saling melakukan, atau terjadinya suatu keadaan secara berangsur-angsur. Kesimpulan harfiah. Secara bahasa, at-tanakur berarti saling mengingkari, saling tidak mengenal, saling mengabaikan, atau saling mengasingkan diri satu sama lain. Dalam terminologi hadits di atas, at-tanakur bukan sekadar lupa nama teman atau tidak menyapa tetangga. Ini adalah sebuah fenomena disintegrasi sosial dan psikologis yang mengerikan. Berikut adalah bedah terminologinya. A. Runtuhnya empati dan kemanusiaan. At-tanakur berarti hilangnya ikatan persaudaraan, kasih sayang, dan empati. Manusia menjadi asing satu sama lain. Mereka saling curiga, saling membenci, dan tidak mau mengakui hak-hak orang lain. Rasa saling memiliki sebagai sebuah masyarakat lenyap tak berbekas. B. Alienasi ekstrim akibat kekacauan. Mengapa bisa sampai tidak saling mengenal? Karena al-harj, pembunuhan dan kekacauan luar biasa, menciptakan ketakutan dan kepanikan massal. Dalam kondisi kaos tersebut, insting bertahan hidup membuat manusia menjadi egois dan paranoid. Mereka begitu curiga dan ketakutan hingga tidak lagi mengenali kerabat, teman, atau bahkan kemanusiaan orang di sebelahnya. C. Kerasnya hati dan hilangnya ilmu. Hadits tersebut menyambung dengan kalimat yang sangat menyayat hati. Dan akan diangkat orang-orang yang berakal berilmu, ulu al-hijah, dan yang tersisa adalah orang-orang bodoh, raja ajah, yang tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Ini menunjukkan bahwa at-tanakur adalah akibat dari hilangnya petunjuk. Ketika orang-orang berilmu dan berempati wafat,
Yang tersisa adalah generasi yang hatinya mengeras. Mereka tidak lagi peduli pada sesama, sehingga secara batiniah mereka saling mengingkari keberadaan dan penderitaan satu sama lain. Intisari, secara singkat, At-Tanakur dalam hadits Al-Harj menggambarkan kondisi di mana masyarakat mengalami kematian sosial. Bukan hanya perang fisik yang terjadi, tetapi perang batin, di mana jiwa-jiwa manusia saling mengasingkan. Orang-orang hidup berdampingan di tempat yang sama, tetapi hati dan empati mereka saling mengingkari satu sama lain. Sangat relevan jika kita melihat fenomena alienasi, individualisme ekstrim, dan hilangnya kepedulian sosial di era modern ini. Bukan berarti manusia benar-benar tidak mengenali wajah sesamanya, tetapi hubungan antar manusia menjadi semakin dingin. Tetangga tidak mengenal tetangganya, kerabat semakin jauh, persahabatan mudah retak, masing-masing hidup dalam dunianya sendiri. Manusia berjumpa setiap hari, namun hati mereka saling berjauhan. Kerusakan besar seringkali tidak dimulai dari senjata, tetapi dimulai dari hati yang kehilangan kasih sayang. Ketika manusia mulai saling mengasingkan diri, tidak lagi peduli terhadap penderitaan sesamanya, dan memandang orang lain hanya sebagai angka atau sekadar bagian dari kerumunan, maka jalan menuju berbagai fitnah dan pertumpahan darah pun semakin terbuka lebar. Di tengah zaman yang semakin cepat ini, ketika manusia dikelilingi teknologi dan jaringan komunikasi yang begitu luas, namun justru semakin merasa kesepian, seorang mukmin diperintahkan menjaga sesuatu yang sederhana namun sangat berharga: kasih sayang, silaturahim, dan kepedulian terhadap sesama. Penutup, melawan fitnah dengan kasih sayang. Boleh jadi salah satu cara melawan fitnah akhir zaman bukanlah dengan mengetahui kapan kiamat akan datang, melainkan dengan menjaga agar hati kita tetap mengenali manusia lain sebagai saudara yang sama-sama membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim yang kita jaga hari ini, salam yang kita ucapkan kepada tetangga, kepedulian kecil yang kita tunjukkan kepada sesama, boleh jadi itulah benteng kita dari fitnah yang Rasulullah SAW peringatkan lebih dari 14 abad lalu. Wallahu a'lam bishawab. Sumber 400 hadits akhir zaman Abu Fatiyah Al-Adnani. Hadits riwayat Bukhari nomor 7061, hadits riwayat Muslim nomor 157, Musnad Imam Ahmad jilid 5 halaman 389. Quran Surat Al-Maidah ayat 32, Quran Surat Al-Anfal ayat 73. Demikianlah pembahasan singkat mengenai fenomena At-Tanakur pada serial Bedah Hadits Akhir Zaman di kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Saudaraku, sahabat tercinta dan ayah bunda, jangan lupa like dan subscribe channel Di Ujung Zaman. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video lainnya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di komentar. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Jazakumullahu khairan katsiran. Hatur nuhun kasadayana. Salam rahmat untuk semesta jagat raya dengan penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.